Jangan khawatir, langsung aja cek di website. Kita mulai dari mobil yang ada di depan kita nih. Ini mobil bakalan jadi pabrikannya juga sudah nggak ada. Jadi ini bekas repair atau bekas repaint ya di bagian depannya. Tipe manual transmission 1400 cc tahun 2017 ya, warna merah. Ini ininya, cupnya nih juga pernah ada bekas bongkaran. CVT ya, 1500 cc automatic transmission tahun 2017. Ini warna next nih lagi diinspeksi dulu oleh balai lelangnya. Akan ada rencana mobil yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di D21 atau Dozo 21. Kali ini kita lagi ada di balai lelang Legoas nih teman-teman. Nah, kita akan coba nge-review unit-unit apa aja yang ada di belakang kita ini. Jadi buat teman-teman ikutin terus video D21 ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Yuk kita langsung keliling di balai lelang Legoas. Di depan kita ini adalah Mitsubishi Xpander Sport 1500 cc automatic transmission ini tahun 2021. Warnanya putih, odometer masih 3000-an nih guys. Grade-nya masih istimewa ya, masih A lah kalau di balai lelang ini. Catatannya di sini cover spionnya baret dan hanya itu aja. STNK ada, BPKB ada, faktur ada, dan ini rencana di open di 190 juta rupiah. Pernah kita screening dan waktu awal kita screening mobil masih mulus banget ya. Terus di sini kalau lama terjemur jadi banyak water spottingnya, kena hujan. Tapi interior masih oke, masih bau pabrikan. Dan untuk kondisi mesin masih cukup oke, masih banyak spidol-spidol pabrikannya ya di bagian baut-bautnya atau tanda-tanda pabrikannya. Headlamp masih oke, DRL juga bagian fog lamp masih oke, termasuk di bagian sisi depan dan belakang dari mobil ini, sisi kiri dan kanan juga masih cukup presisi. Nah ini kalau emang teman-teman tertarik nih, buruan. Mobil masih terbilang cukup istimewa, agak langka di balai lelang, dan ini di open di 190 juta rupiah. Xpander Sport 1500 cc automatic transmission, kondisi masih cukup istimewa tahun 2021. Buruan langsung cek di deskripsi video gue ini guys. Ini yang paling banyak dicari juga nih, ada Honda Jazz RS automatic transmission 2017 nih guys. Odometernya udah di 68 ribuan. Catatannya plafon kotor, kulit setirnya udah agak memudar, bodinya baret, pintu bagasinya berkarat, STNK ada dan BPKB-nya ada. Di open di harga 208 juta rupiah. Jadi kondisinya teman-teman bisa langsung cek di websitenya. Ada beberapa baret pemakaian aja, renggang di bagian bumper, headlamp, dan juga fog lamp masih oke, termasuk di bagian stop lamp nih guys. Tipe RS 2017. Ini masih terbilang serba C ya. Jadi kalau emang teman-teman tertarik, harga 208 jutaan. Lalu berikutnya nih ada Brio RS guys, automatic transmission tahun 2017. Odometer di 33 ribuan, masih kondisi serba B katanya. Catatannya akinya swak, list plangnya nih ada yang renggang ya, terus bagian bumpernya nih ada yang renggang juga. STNK ada dan BPKB-nya ada. Ini di open di harga 135 juta rupiah guys. Nah ini harganya masih agak lumayan ya. Tapi kalau menurut gua nih kondisinya masih serba C ya, bukan serba B. Dengan kondisi di bagian eksterior sih ya ada beberapa baret-baret pemakaian. Terus di kondisi ban ini juga sudah gantian pakai ban semi slick seperti ini, tapi dengan kondisinya sekitar 40%-an. Headlamp sama fog lamp masih oke, bumpernya sudah agak renggang. Lalu kalau kita lihat di bagian sisi sebelah kirinya, nah ini kondisinya juga ada beberapa baret ya, tapi masih terbilang baret pemakaian. Untuk di bagian interior masih cukup lah kalau menurut gue, dan mesinnya juga masih cukup. Nah ini 135 juta rupiah untuk Brio RS 2017 nih guys. Kalau emang teman-teman tertarik, langsung aja cek di deskripsi video gue ini biar nggak ketinggalan informasi jadwal lelangnya guys. Nah berikutnya nih guys, ada yang agak langka ya. Di depan kita nih ada Honda HR-V tipe E CVT ya, 1500 cc automatic transmission tahun 2017. Ini warna biru. HR-V ini rencana di open di harga 204 juta rupiah. Ini sih catnya, nah, ini ya masih terbilang cat ori ya, belum ada spet juga. Kalau kita lihat di bagian bumpernya, nah ini bumpernya sudah agak sedikit berbeda, warnanya pernah di repair. Ini warnanya garis pabrikannya juga sudah nggak ada, jadi ini bekas repair atau bekas repaint ya di bagian depannya. Headlamp sih masih agak bening ya keduanya. Nah ini juga sudah renggang di bagian sebelah kiri depannya. Sisanya sih ada beberapa baret-baret pemakaian seperti ini nih, baretnya agak dalam ya di bagian panel pintu depan kiri dan belakangnya. Nah ini kondisi quarter, ini masih
cukup oke sih kalau menurut gue ya. Cuman warnanya aja yang agak jarang peminatnya kayaknya sih. Stop lamp masih oke, 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Nah, untuk di bagian velg nih masih OEM dari bawaan HR-V-nya atau bawaan Hondanya. Ya, kondisi bannya kurang lebih ada di sekitaran 50%-an nih. Nah, ini nih kalau teman-teman tertarik nih, langsung aja ada Honda HR-V tipe E CVT ya, tahun 2017 warna biru, tapi rencana di open nih di harga 204 juta rupiah. Jadi kalau emang teman-teman estimasinya masuk, langsung ya cek di balai lelang yang ada di deskripsi video gue ini guys. Nah, ini next nih lagi diinspeksi dulu oleh balai lelangnya, akan ada rencana mobil yang dilelang nih. Nah, ini ada Pajero guys, Mitsubishi Pajero nih guys. Ini kalau nggak salah tahun 2000 berapa nih, 10 apa 11 nih, cuman datanya belum di gua. Ini baru lagi akan digesek nih guys untuk nomor rangka dan nomor mesin. Nah, ini kondisi di bagian mesinnya ya, kalau gue bilang sih, kita lihat dari bagian depannya sih masih terbilang cukup-cukup aja ya. Nah, ini kalau di bagian afronnya sudah ada beberapa repair nih, karena bekas air aki juga di sini, jadi ada beberapa karat. Sisanya sih masih terkategori cukup. Lalu di sisi bagian sebelah kirinya ini masih cukup presisi. Nah, ini adalah kondisi di sisi belakangnya. Kondisi Pajero Sportnya sudah defogger pastinya. Terus ini yang tipe exit ya guys ya, sudah ada tulisannya. Lalu untuk sisa-sisanya sih kondisinya memang, nah ini masih bodi-bodi kaleng sih. Nah, ada beberapa bekas pet ya. Ini ada beberapa bekas cat. Tapi kondisi sih masih cukup aman. Kalau kita lihat sih dari sisi sealer-sealernya sih masih cukup aman juga. Jadi masih cukup oke. Mesin juga masih oke. Nah, kalau kita lihat dari sisi interior, mobil pemakaian rutin ya. Ini agak sedikit kusam di bagian armrestnya. Ini joknya juga sudah agak mendel. Ini tulangannya agak kelihatan, jadi harus di repair lagi. Agak rusak nih guys tuh, sayang ya. Bagian setir ya wajar ya, tahun tua ya, jadi setirnya sudah terkelupas-kelupas seperti ini. Lalu untuk di bagian sisi tengahnya, konsolnya juga sudah agak sedikit kusam ya. Nah, di bagian head unitnya masih bawaan pabrikannya. Lalu untuk di bagian sisanya, plafon agak sedikit kusam, 7-seater ya pastinya untuk di bagian mobil ini. Joknya sih yang bagian driver aja nih yang agak kurang apik ya. Terus kalau kita lihat di bagian bawahnya, ya ini kalau untuk indikasi X banjir sih kayaknya nggak ada ya. Bagian di bawah, nah kalau kita lihat di bawah joknya nih juga bagian bawahnya sudah banyak korosi, tapi korosi karena memang umur, jadi bukan X banjir yang berlebihan ya. Ini masih terbilang aman sih dari kondisi banjir, termasuk dari mesinnya sih tadi masih oke. Cuman ini untuk di harganya sih gue masih belum tahu nih, nanti kita akan coba cek. Nah, ini tadi gue baru ngecek datanya guys. Jadi ini adalah Pajero Exit ya, automatic transmission tahun 2009 atas nama perorangan. Nah, untuk harganya masih belum ditasaksi, cuman kemungkinan di atas 100 jutaan ya, sekitar 125 sampai 135 lah kemungkinan ya. Cuman teman-teman langsung aja cek di deskripsi untuk informasi validnya. Nah, ini kondisi yang realnya sih yang kita sudah lihat, headlampnya sudah agak mengusam kiri dan kanannya ya, wajar 2009. Dan kondisi di bagian mesinnya sih katanya masih terkategori cukup nih guys. Langsung aja cek di deskripsi video gue ini, jangan sampai ketinggalan informasi lelangnya dan juga jadwal lelangnya guys. Oke, lanjut guys. Di depan kita nih ada mobil Suzuki Baleno yang tipe manual transmission 1400 cc tahun 2017. Kondisinya katanya masih serba C juga. Di open di harga kurang lebih di 142 jutaan nih guys. Kondisinya sih masih terbilang cukup oke ya. Jadi 2017 manual transmission untuk Baleno, kondisi velgnya sudah gantian, banyak kurang lebih 30-40%. Dan ini kalau untuk masalah cat, nah ini udah ada dicat ulang ya di sini ya. Nah, ini masih cat bawaannya, quarter juga ini ada beberapa water spotting ya. Sudah defogger untuk kaca belakang, dan untuk di belakang ada 4 titik sensor parkir, stop lampnya sudah di stiker smoke seperti ini ya. Untuk di bagian interior sih masih cukup oke. Nah, ini guys, jadi kalau teman-teman tertarik nih, langsung aja pastikan jangan sampai ketinggalan jadwal lelangnya. Ini adalah Suzuki Baleno yang tipe manual transmission 1400 cc tahun 2017 ya, warna merah. Ini masih serba C. Rencana di open di kurang lebih 142 jutaan ya. Jadi pastikan teman
teman-teman jangan sampai ketinggalan jadwal lelangnya. Di depan kita nih adalah Suzuki R3 GL manual transmission tahun 2019. Odometer udah di 89 ribuan. Catatannya plafonnya kotor, sarung joknya ini juga kotor ya, bempernya ini ada yang penyok, mika lampunya ada yang pecah, antenanya patah, lampu sen di bagian fendernya nih lepas. Ini di open di 120 juta rupiah. Kalau emang teman-teman tertarik nih buruan akan dilelang. Di balai lelang ini dengan kondisinya memang sudah lama terjemur ya, ada beberapa baretan-baretan kasar pemakaian yang harus di repaint lagi. Terus ada baretan kasar juga nih di bagian sebelah kiri panel pintu belakangnya dan juga sudah mengarat ya. Ini yang dibilang lepas nih untuk sen defender, jadi kayaknya klepnya ada yang patah juga. Baret di bagian cangkang spionnya, sisanya sih agak kusam ya di bagian catnya. Headlamp sama fog lamp sih masih cukup. Terus di bagian sisi-sisinya nih nantinya masih cukup presisi. Dan ini kondisinya juga catnya masih bawaan ya. Nah, masih terbilang kaleng. Paling ada beberapa yang di spet-spet ya. Terus ada renggang dan pecah nih. Ini yang harus di repair lagi. Kondisi di bagian belakangnya sih ya terbilang masih cukup ya. Ada 2 titik sensor parkir dan di bagian interiornya sih masih kategori cukup. Velgnya pun juga masih OEM nih guys, bawaan dari R3-nya. Nah ini kalau emang teman-teman lagi nyari mobil keluarga nih, ini Suzuki R3 GL manual transmission 2019 nih guys. Rencana di open di harga 120 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, langsung aja cek di deskripsi video gue ini guys. Oke teman-teman, sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Legoas pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat ya buat teman-teman semua. Oke teman-teman, sekian aja nih untuk informasi dari Balai Lelang Legoas pada siang hari ini. Semoga informasinya valid dan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa dicek di deskripsi, ada informasi dari Balai Lelang Legoas lebih lengkap lagi. Dan jangan lupa teman-teman langsung subscribe YouTube-nya D21 atau Dozo21 biar informasinya lebih valid dan juga lebih update. Oke, D21 undur diri. Gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video D21 selanjutnya. Bye teman-teman.